Shalom, selamat malam, good evening everyone, semua yang ada di sini dan juga dimanapun saat ini berada melalui live streaming malam hari ini. Welcome to JKI Ebenezer Community Church Colorado. Malam hari ini kita kembali di our midweek service dan kita mau terus memuji Dia, menyembah Dia pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Kami masih boleh menikmati hari ini Bapa. Semua karena kemurahan-Mu saja, semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini kami mau terus menyembah-Mu, memuji-muji-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, to refresh our life. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur dan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, ambil alih dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Haleluya. Semua yang siap menyembah Tuhan mengatakan amin. Puji Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang padamu untuk menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I'll worship You.
Take over our life, Lord Jesus, and have your way. Let your will be done. Let your will be done. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Yes. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mau terus memuji-muji-Mu, Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Oh Yesus, meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap
Meskipun doa kami belum terjawab Tuhan, meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, pertolongan-Mu yang selalu tepat di dalam waktu-Mu Tuhan. Dan kami mau terus percaya, Yesus setia. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Engkau setia Yesus, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau nyatakan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau selalu ada, Yesus setia. Oh Yesus
Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. We just want to be still in the presence of the Lord. Amen. Okay, shalom semuanya, selamat hari Rabu, happy Wednesday to all of us. Tonight as we are continue our reading through the book, the letter of Paul to the Thessalonians. Tonight we are on chapter 2, ya, pasalnya yang kedua, saudara. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ya. Sambil kita siapkan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami masih boleh datang menyembah dan meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak disembah dan dipuji di dalam semua kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah hanya hikmat dan kasih karunia daripada-Mu, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang berbicara kepada kami semua. Tuhan, kami taklukkan semua hikmat manusia di bawah kaki-Mu. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang berkumandang di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang pertama, ya. Pada malam hari ini, ya, dalam masa perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan melihat bagaimana begitu luar biasanya pernyataan firman untuk kita pada malam hari ini, yang datang dari ayat yang pertama di pasal yang kedua di 2 Tesalonika. Kita akan lihat, ya, sampai ayat yang ke-12, saudara. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitahuan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Haleluya. Ya, kita sudah melihat dan Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan pada waktu Dia terangkat ke sorga, ya, di ayat-ayat sebelumnya juga di kitab Yohanes dinyatakan Dia pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan segala sesuatunya untuk saudara dan saya, dan Dia akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Amin, saudara. Pada hari kenaikan Kristus, ya, ke surga yang kita rayakan minggu ini, saudara, ya, tepatnya hari Kamis ini 40 hari sesudah kebangkitannya, ya, sesudah Paskah, ya, saudara. Ya, di sana kita melihat bagaimana pernyataan Tuhan dilakukan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Karena hanya Dia yang datang, ya, dari sorga dan kembali kepada sorga itu, dan pada akhirnya nanti juga Dia akan datang yang kedua kalinya ke bumi ini untuk menjemput saudara dan saya. Tetapi di sini diingatkan, saudara, ya, Rasul Paulus katakan tentang kedatangan Tuhan, ya, kita jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah, ya, karena akan banyak kabar-kabar, pernyataan-pernyataan, nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan saudara dan saya bahwa Yesus akan datang di tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, hari, ya, sampai harinya, sampai tahu, saudara. Ya, luar biasa.
Dan ini sudah diingatkan oleh Paulus jauh-jauh hari sebelumnya, ya, bahwa hal itu akan terjadi, bahwa mereka akan menyatakan hal ini, ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba, dan itu bukanlah suatu hal yang mengejutkan untuk kita yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya, kita semua yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan gampang untuk dibuat bingung oleh hal-hal yang seperti itu, ya. Karena itu bukan suatu dasar yang kita pegang, dan sebentar kita akan melihat, ya, bagaimana pernyataan-pernyataan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, saudara. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, saudara dan saya, di hari-hari ini, saudara, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Di hari-hari ini kita semakin datang kepada Tuhan, memberi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Roh Kuduslah yang akan dapat menyangkupkan saudara dan saya untuk melawan hal-hal yang ingin menyesatkan kita. Karena akan banyak pengajaran-pengajaran, pemberitahuan yang seakan-akan itu datangnya dari Tuhan, ya, seakan-akan itu datangnya daripada Tuhan. Dia melakukan berbagai macam cara, saudara, ya, berbagai macam cara. Sebab sebelum hari itu, hari apa, saudara? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dikatakan haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Apa ini, saudara? Ini ingin menyatakan bahwa sebelum hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, ya, kita akan melihat suatu wujud ataupun suatu person, ya, personal yang akan menaikkan, meninggikan dirinya, yang kita kenal sebagai antikris itu, ya, saudara, antichrist, yaitu lawan yang meninggikan diri, ya. Ini dia, saudara. Bagaimana engkau akan melihat, ya, siapa dia, ya? Dia itu harus dinyatakan terlebih dahulu, saudara, ya. Dia itu harus kita akan melihat, ya. Jangan sampai kita melihat, saudara, ya. Kalau perlu, ya, Tuhan sudah mengangkat kita, ya, pada waktu sebelum antikris itu dinyatakan, saudara. Dikatakan di sana, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, ini dia, saudara. Dia akan menyatakan dirinya itu, ya, adalah Allah itu sendiri, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan karisma, yang penuh dengan pesona, saudara. Ya, bahkan dikatakan di sana, ia duduk di bait Allah. Ini ada yang menyatakan diri sebagai Allah. Nah, itu dikatakan he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. Haleluya. Jadi apa yang dibilang bait Allah ini, saudara, ya, yang dikatakan bait Allah ini akan dinyatakan, ya. Pada saat ini usaha untuk membangun bait Allah yang ketiga sedang dinyatakan, ya, dan sedang diusahakan dan sedang dilakukan di Israel pada saat ini. Dan nubuatan ataupun pernyataan firman ini akan digenapi, saudara. Kita akan melihat, pertama-tama berarti sebelum hal itu terjadi, berarti bait Allah itu harus dibangun dulu. Saudara akan melihat bait Allah yang ketiga dibangun di Yerusalem, saudara. Ya, dan di sana dikatakan setelah hal itu terjadi, ada seorang yang akan menaikkan dirinya dan duduk di bait Allah itu sendiri dan menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Haleluya. Ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, saudara, ya, angin, pernyataan-pernyataan, kabar-kabar, segala macam boleh dikatakan, tetapi saudara mengerti akan kebenaran firman, engkau tidak akan mudah dibingungkan,
dikacaukan. Amin. Ya. Di ayat yang kelima dikatakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ya, ini juga yang dinyatakan kepada Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mungkin dari mulai hari itu juga udah banyak pernyataan-pernyataan akan hal ini yang sudah ingin menyesatkan umat Tuhan. Ya. Dan saudara dan saya juga diingatkan kembali pada malam hari ini, ya. Kita sudah melihat berapa dekade yang sebelumnya ada pernyataan-pernyataan yang demikian, sampai mereka menyingkirkan diri ke atas gunung, menjual segala perbendaharaannya, ya, semuanya hartanya, dan mereka menunggu kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak datang-datang, saudara. Haleluya. Kenapa, saudara? Seringkali kita miss, ya, kita tidak mengerti sepenuhnya akan kebenaran firman, dan kita hanya mendengarkan pernyataan-pernyataan yang hampir-hampir mirip, ya, dengan pernyataan Tuhan itu sendiri. Ya, banyak sekarang orang-orang yang menyatakan dirinya nabi, ya, prophet this, prophet that, and trying to lure people, ya, ingin menyesatkan orang, ya. Kalau saudara dan saya tidak mengerti akan hal-hal yang mendasar seperti ini, kita akan gampang terjebak dengan hal-hal seperti itu, ya. Dan sekarang kamu tahu ayat yang ke-6, saudara. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sekarang saudara dan saya mengerti akan hal ini. Haleluya. Entah ini generasi kita berikutnya, entah itu generasi kita pada saat ini, kita nggak tahu. Tetapi kita mengerti urutan-urutan yang harus terjadi. Ya. Pertama, bait Allah itu akan didirikan dan antikris itu akan duduk di dalam bait Allah itu. Haleluya. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Saudara, apa yang sedang menahan akan segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang ingin, ya, merusak kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini? Sedang menceritakan bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada iblis yang sedang bekerja, yaitu adalah kuasa Roh Kudus yang masih ada di dunia ini, saudara. Ya, beberapa firman yang ada di Alkitab juga akan menyatakan ada waktunya pada saat Roh Kudus itu akan diambil dari bumi ini, saudara. Ya, dan di sanalah kasih itu, ya, akan hilang. Ya, oleh karena itu bersyukurlah saudara kalau sampai saat ini, ya, kita masih mendapatkan penolong itu, kita masih ada penolong di dalam hidup saudara dan saya. Ya, pada waktu itulah di ayat yang ke-8, ya, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ini adalah suatu zaman, saudara. Pada waktu kalau kita masih hidup di zaman itu dan melihat akan keadaan seperti ini, itu adalah zaman yang begitu menggenaskan, saudara. Zaman yang begitu sangat buruk. Kalau kita melihat keadaan dunia ini sekarang di sekitar kita, sudah mulai banyak hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita mungkin agak ketakutan, hal-hal yang membuat kita, ya, merasa, ya, di dalam tekanan. Saudara, pada waktu zaman di mana si pendurhaka ini yang adalah antikris itu berdiri dan mulai bekerja, saudara, zaman itu penuh dengan kekacauan, berkali-kali lipat daripada apa yang kita lihat sekarang. Ya,
Tetapi Tuhan Yesus telah membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Haleluya. Pada akhirnya saudara, janji Tuhan ya, Kristus yang akan datang kembali, dia yang akan berperang, dia yang akan memusnahkan dan menghancurkan si pendurhaka itu, saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Itu dia, saudara. Haleluya. Ya, satu hal kita harus mengerti akan hal ini. Kita harus mengerti akan keadaan kondisi seperti ini. Karena iblis juga, saudara, akan dapat bisa meniru akan mujizat-mujizat dan pekerjaan daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa membedakan yang mana datangnya daripada Tuhan dan yang mana datangnya daripada iblis itu sendiri? Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya, kita akan gampang terseret. Oleh karena itu, hari-hari ini pun ya, hari akan antikris duduk di dalam bait suci itu belum terjadi. Tetapi saudara, pekerjaan roh daripada antikris itu sudah bekerja pada hari-hari ini. Dan saudara dan saya harus berhati-hati. Ya. Oleh karena itu, jangan cari jangan kejar mujizat, saudara. Jangan kejar hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang kelihatannya wah, tetapi di sana tidak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan bisa melihat perbedaannya. Pada waktu Tuhan naik ke surga, dia katakan, aku akan memberikan roh penolong kepadamu. Itu bukan hal yang biasa-biasa, saudara. Karena dia tahu akan apa yang saudara dan saya akan lewati. Ini terjadi, saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Orang disembuhkan, mata buta dicelitkan. Ya, segala hal-hal yang kelihatannya spektakuler, luar biasa, wow, dahsyat. Dan mungkin kita mengatakan itu pekerjaan Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengerti akan hal ini, saudara. Ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Intinya, saudara, kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar saudara membuka hati saudara di dalam kebenaran itu, saudara. Roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya, dialah yang akan memberitahukan dan akan menuntun kita. Ya, nggak ada roh kebingungan di sana. Ya, ada kepastian dan kebenaran di dalam Kristus. Ya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, saudara. Ya, tanpa roh Allah, saudara, tanpa Roh Kudus itu sendiri, kita akan gampang terseret. Ya, kalau malam hari ini saudara belum confidence that the Holy Spirit is in you, ask Him. Ya, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ya, aku buka hatiku, aku buka hidupku untuk Roh-Mu. Haleluya. Itulah yang kita butuhkan pada hari-hari ini, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Ya, dan suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Itu dia kuncinya, saudara. Ya, makanya begitu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, the person of God, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seringkali saudara dan saya, ya, kita seringkali lupa bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, salah satu pribadi Allah itu sendiri yang ditinggalkan untuk saudara dan saya, untuk menolong saudara dan saya. Roh kebenaran itu, tanpa Roh Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan sanggup melawan tipu muslihat daripada iblis, saudara. Hanya Roh Tuhan, hanya Roh Allah yang bisa membantu saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, saudara. Dikatakan untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu. Ya. Jadi seringkali kita salah kaprah, saudara. Ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau ikut Tuhan. Kalau kita mengatakan, oh saya mau kudus dulu, saya mau benar dulu, saya mau lakukan ini dulu, saya masih begini, masih begitu. Tetapi justru di sana, saudara, hanya Roh Allah itu sendiri yang dapat menguduskan saudara dan saya. Kita akan dibentuk setiap hari, saudara. Ya, that sanctification in our life every single time. Just come as you are. Datang kepada Tuhan hari ini, buka hatimu, dan hanya Roh Kudus itu yang akan datang dan terus membawa saudara setiap hari. Ya, dibenarkan di dalam kuasa darah Kristus Yesus. Dan Roh Allah itu yang akan membawa dan menyelamatkan saudara dan saya dalam kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan kita harus believe in the truth. Dikatakan di sana, ya, kalau bahasa Inggrisnya ini lebih spesifik, saudara, ya. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you. Bukan aku yang memilih, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Amin. Ya, itu perbedaannya antara Christianity and all this other religion. This other religion is all about man reaching out to God. But Christianity is about God reaching down to man. Amin. Ya, bedanya itu, saudara. Agama-agama yang lain mereka ingin menggapai Tuhan, tetapi di dalam Kristus, in Christianity, Tuhan sendiri yang turun kepada manusia. Ya, dikatakan di sana, for you brethren beloved by the Lord, because of God from the beginning chose you for salvation through sanctification. Itu dia, saudara. Sanctification di dalam apa? By the Spirit and believe in the truth. Maksudnya the Spirit itu adalah the Holy Spirit. Ya. Jadi kalau orang Kristen, ya, tidak mengandalkan Roh Kudus, saudara dan saya percaya kita tidak akan bisa, saudara, tidak akan bisa maju. Ya. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you were taught, whether by word or our epistle. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Kita mengenal, kita mengerti akan kebenaran itu, ya, terus teguh di dalamnya, saudara. Ya, jangan berbelok ke kiri ke kanan, ya, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting
consolation and good hope by grace comfort your hearts and establish you in every good word and work. Dan ya Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, ya, hidup saudara dan saya selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan selalu memerlukan Tuhan. Kita akan selalu memerlukan Tuhan yang mengasihi kita, untuk menghibur kita, yang memberikan pengharapan kepada kita. Jalan hidup kita di dunia ini, saudara, banyak tantangan, banyak hal-hal yang harus kita lewati. Tuhan mengerti akan hal itu. Dan itulah doa kita semua pada malam hari ini, ya, kiranya Tuhan, ya, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dengan kasih dan kuasa yang daripada Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan hati saudara dan saya di dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Maksudnya, di dalam kelakuan kita setiap hari, di dalam perkataan kita setiap hari, ya, Tuhan sendiri akan meng-cover kita, ya, biar di dalam kehidupan kita semuanya nama Tuhan terus ditinggikan, ya. Dan biarlah firman ini, saudara, bisa menguatkan kita semua pada malam hari ini dan mengerti dengan benar bahwa hanya firman dan hanya kasih dan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri, saudara, yang dapat menolong kita dan membawa kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan mudah diombang-ambingkan, ya, dengan perkataan-perkataan ataupun hal-hal yang saudara lihat, ya. Saudara minta, ya, kepada Tuhan the discernment spirit. Discernment spirit itu untuk membedakan roh, saudara. Ya, bagaimana engkau akan dapat bisa membedakan roh? Saudara tidak bisa membedakan roh dengan pikiran saudara, dengan kepandaian atau penglihatan saudara, tetapi engkau hanya bisa membedakannya itu dengan kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu begitu penting, ya, pentingnya Roh Kudus, karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita semua, untuk kita bisa dapat membedakan yang mana datangnya daripada Tuhan, dari Bapa kita di sorga, dan yang mana datangnya daripada iblis itu sendiri. Jangan salah, saudara, ya, karena iblis itu, ya, bukan seperti yang ada di di film-film kartun itu, saudara, yang punya tanduk serem-serem begitu. No, belum tentu, saudara. Ya, jadi kita harus bisa dapat membedakannya, ya. Dan saya percaya, ya, Tuhan sendiri yang akan dapat memberikan, ya, menyatakan hal itu di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk pernyataan-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau mengingatkan kami melalui firman Tuhan pada malam hari. Dan biarlah Tuhan, pernyataan-Mu ini, firman-Mu ini terus tumbuh dalam hidup kami, Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hidup dalam hidup kami semua, Tuhan. Kami buka hati kami sepenuhnya. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami, Engkau Tuhan yang menghibur kami semua. Karena penghiburan manusia terbatas, tetapi penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan tidak terbatas, unlimited. In the name of Jesus, we open our heart, we open our life for your Spirit, Lord, for the Holy Spirit living in all of us tonight, that will cover us and nurture us, oh God, and bring us up, give us the wisdom, the knowledge of you, God. We thank you for tonight,
Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Pada saat kami juga pulang dari tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri, kasih dan kuasa-Mu Roh Kudus, malaikat-malaikat Tuhan yang akan terus membawa, menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami daripada segala hal-hal yang jahat, dan menimbakan kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan tidak kekurangan satu apapun. Semua kami yang menonton melalui live streaming ini di dalam keadaan kondisi apapun pada malam hari, kami hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan juga datang kepada semua kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami pulang di dalam kasih karunia-Mu, di dalam berkat kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mau pulang dan terima berkat Tuhan untuk kita semua. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hidupmu, menjaga dan melindungi engkau dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Wednesday semuanya.